Halo semuanya, selamat datang di channelnya Nicolin. Kali ini kita membawakan sebuah cerita yang menarik mengenai seorang ratu yang sangat berambisi untuk mendapatkan keturunan. Sampai-sampai ia menghalalkan segala cara. Apakah ia akan berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan? Bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Yuk tonton video ini hingga akhir teman-teman. Alkisah, hiduplah seorang raja dan seorang ratu di sebuah kerajaan yang bernama Longtrelis. Kehidupan mereka tidak seindah yang dibayangkan. Sang ratu sayangnya tidak bisa memiliki anak karena kelainan. Karena itulah sang ratu selalu merasa kesal setiap harinya. Sang raja yang begitu menyayangi sang ratu mengupayakan segala cara untuk menyembuhkan penyakit misterius dari sang ratu. Ia memanggil semua dokter dan semua tabib di kerajaan itu. Sayangnya tidak ada yang berhasil menemukan cara untuk menyembuhkan sang ratu. Terlepas dari hal tersebut, sang raja yang begitu menyayangi sang ratu selalu mengupayakan agar sang ratu tetap ceria. Ia memutuskan untuk mengundang sekelompok sirkus untuk menghiburnya. Namun bukannya terhibur, sang ratu justru merasa iri ketika melihat ada salah satu anggota sirkus yang hamil. Ia begitu kecewa dan sedih sampai menghancurkan semua barang di kamarnya. Pada malam harinya, ada seorang peramal misterius yang datang ke istana untuk menemui sang raja dan sang ratu. Peramal tersebut mengklaim bahwa dirinya dapat memberikan solusi agar sang ratu memiliki anak. Sang peramal yakin bahwa sang ratu dapat mengandung dan melahirkan anaknya sendiri. Namun, ada pengorbanan yang perlu dilakukan oleh sang raja. Sang peramal bertanya, apakah sang raja rela berkorban dan rela melakukan apapun demi keinginan sang ratu. Sang raja menyanggupi apapun yang disarankan oleh sang peramal demi keinginan sang ratu terwujud. Sang peramal berkata bahwa alam harus berada dalam kedudukan yang seimbang agar sang raja dan sang ratu dapat memiliki anak. Kehidupan didapatkan dengan pengorbanan kehidupan yang lain. Sang peramal meminta sang raja untuk membunuh seekor naga laut putih dan mengambil jantungnya. Jantung itu kemudian perlu disiapkan oleh seorang wanita yang masih perawan dan belum menikah, kemudian dipersembahkan kepada sang ratu untuk dimakan oleh sang ratu. Demi mendapatkan anak yang mereka idam-idamkan, sang raja memutuskan untuk mengikuti apa yang diminta oleh sang peramal. Saat sang naga sedang tertidur, sang raja menyerang naga tersebut dan membunuhnya. Ia pun berhasil mengambil jantung dari naga itu. Sayangnya sang raja terluka parah dalam upayanya mengambil jantung naga tersebut. Akhirnya ia pun meninggal. Kemudian sang ratu membawa jantung naga tersebut pulang ke istana. Sang ratu memerintahkan salah satu pelayannya yang masih perawan dan belum menikah untuk menyiapkan jantung naga tersebut. Ketika memasak, pelayan itu merasakan sensasi yang aneh dan tiba-tiba hamil. Sang ratu memakan jantung naga tersebut dan menjadi hamil. Sang pelayan dan sang ratu melahirkan anak mereka dalam waktu yang bersamaan. Otomatis, usia kedua anak tersebut juga sama. 16 tahun berlalu dan kedua anak tersebut telah tumbuh menjadi dewasa. Keduanya memiliki penampilan fisik yang sangat identik, ibarat kembar. Anak sang ratu bernama Elias. Sang ratu sangat senang menghabiskan waktu bersama anaknya. Ia merasa ia mendapatkan kesempatan kedua dan dapat hidup bahagia bersama sang anak. Sedangkan anak si pelayan bernama Jonah. Elias dan Jonah merupakan sahabat karib. Sang ratu tidak senang dengan hubungan persahabatan antara anaknya dengan anak pelayan. Ia meminta Elias untuk tidak berteman lagi dengan Jonah. Elias menghiraukan permintaan sang ibu dan tetap berteman baik dengan Jonah. Elias dan Jonah berambut dan berkulit putih pucat serta dapat bernafas di dalam air sama seperti naga. Ratu mengancam untuk mengusir sang pelayan apabila Jonah masih tetap menemui Elias. Elias dan Jonah sama-sama tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh sang ratu. Bahkan suatu hari mereka melewati batas. Mereka bertukar posisi untuk mengelabui sang ratu. Sang ratu berhasil mengetahui tipuan itu dan memutuskan untuk mengusir Jonah dari kerajaan. Elias mencoba membujuk Jonah untuk tetap tinggal di kerajaan namun tidak berhasil. Lalu Jonah memotong pohon menggunakan pisaunya dan muncul air yang jernih. Jonah berkata, apabila airnya berubah menjadi keruh seperti darah, maka ia dalam bahaya. Jonah pun kemudian meninggalkan Elias. Elias memeriksa air yang keluar dari pohon itu secara rutin, hingga suatu hari ia menemukan airnya berubah menjadi keruh seperti darah. Untuk menyelamatkan Jonah, Elias pergi meninggalkan kerajaan tanpa berpamitan dengan sang ibu. Setelah pencarian panjang, Elias akhirnya berhasil menemukan rumah Jonah. Jonah ternyata telah menikah dengan seorang wanita muda. Karena penampilan fisiknya yang mirip dengan Jonah,
Mereka mengira Elias adalah Jonah. Dari mereka, Elias mengetahui bahwa Jonah telah pergi ke hutan 5 hari yang lalu namun belum kembali. Sementara itu, sang ratu yang merasa sangat khawatir akan Elias akhirnya menemui sang peramal. Sang peramal menyalahkan sang ratu karena telah memisahkan Elias dan Jonah. Sang peramal meminta sang ratu untuk berkorban apabila ia ingin Elias kembali ke istana. Jonah terkurung di sebuah gua dan mengalami luka-luka akibat serangan dari monster yang mengerikan. Untungnya Elias datang dan menolong Jonah. Anehnya, makhluk mengerikan itu hanya menyerang Jonah namun tidak mau menyerang Elias. Elias berhasil membunuh makhluk mengerikan itu. Elias tidak sadar bahwa yang dibunuhnya adalah ibunya sendiri. Namun itulah kesepakatan antara sang ratu dengan sang peramal. Nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian Elias diangkat menjadi raja dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kami. Please like, comment, share, dan subscribe.